Shalom, salam jumpa kembali kepada rekan-rekan persekutuan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Segala hormat dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Dia Allah yang baik, yang senantiasa menolong kita, memberkati kita menjalani hari-hari hidup kita sampai pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah segala kesibukan dan tanggung jawab kita masih punya waktu untuk memuji dan memuliakan Dia. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan yang berharga ini untuk beribadah kepadanya, memuji Dia dan merenungkan firman-Nya. Saya mengajak kita semua bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Aku tahu yang ku percaya. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal juru selamatku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau dalam kerendahan hati kami, bahwa kami ada sampai pada saat ini semata-mata karena pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan bagi kami. Terlebih berkat kekuatan dan kesehatan yang memungkinkan kami ada sampai pada saat ini, menjalani kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah segala perjuangan hidup, di tengah-tengah segala tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tetap ada menopang kami sekalian. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, ketika kami tetap diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami datang membawa hidup kami, bahwa biarlah Allah Roh Kudus yang akan menuntun kami, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, sehingga setiap kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah kehidupan kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari kitab Amsal, pasal yang ke-19, ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-18, beginilah bunyi firman Tuhan. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian pada saat ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan, mengajar anak-anak kita, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Guru. Hari di mana kita mengapresiasi pengabdian bagi para pengajar, bagi para tenaga pendidik, orang-orang yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Diberikan apresiasi oleh pemerintah, dan hari ini adalah hari di mana kita memperingati jasa-jasa seorang guru, ya, baik itu guru di sekolah, guru di tempat les, ya, guru di gereja. Jadi secara pribadi saya mengucapkan kepada para guru sekalian, selamat Hari Guru, selamat terus mengabdi dalam tanggung jawab, dalam pelayanan yang Tuhan beri. Tetapi satu hal yang pasti buat saya, bahwa saya yakin dan percaya guru yang pertama dan yang terutama adalah kita, para orang tua, ya. Terlebih bagi kita ibu-ibu rumah tangga yang punya lebih banyak waktu mendampingi anak-anak kita di rumah. Kitalah guru yang pertama, kitalah guru yang terus mendampingi anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam perkembangan, dalam pertumbuhan anak-anak kita, ada satu istilah medis yang disebut dengan growth spurt. Ya, growth spurt ini berarti bahwa lonjakan pertumbuhan. Ya, ini terjadi biasanya pada bayi, bahwa dia bertumbuh begitu pesat. Nah, misalnya belum waktunya dia jalan, dia sudah bisa jalan. Normalnya anak-anak jalan itu di usia 12 bulan, tapi mungkin di usia 8 sampai 9 bulan dia sudah bisa berjalan. Anak-anak normal mungkin tumbuh gigi di usia 6 sampai 7 bulan, tetapi di usia 4 bulan dia sudah mulai tumbuh gigi. Salah satu yang menunjukkan growth spurt, yaitu lonjakan pertumbuhan ini. Tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang langka. Itu sesuatu yang lumrah terjadi dalam pertumbuhan anak-anak kita. Tapi saudara-saudara, kadangkala dalam kehidupan ini, ketika kita melihat anak-anak kita, kita seringkali dikagetkan dengan satu situasi atau satu keadaan yang kita anggap sebagai sebuah lonjakan pertumbuhan anak-anak kita. Kadangkala kita berpikir seperti ini, bahwa ya kemarin kita masih melihat anak-anak kita hanya bisa menangis, hanya bisa minum ASI, hanya bisa minum susu dari botol. Tetapi hari ini anak-anak kita sudah bisa membantah kita. Rasanya baru kemarin kita melihat anak-anak kita minta digendong, ya. Sekarang anak-anak kita sudah minta izin, "Mah, Pa, nanti malam saya mau pulang malam." Gitu. "Nanti saya akan pulang lebih larut." Gitu. Atau mungkin baru kemarin kita melihat atau kita mendampingi anak-anak kita untuk pergi ke sekolah, pergi ke taman kanak-kanak. Lalu kita tidak menyadari bahwa ternyata anak saya sekarang sudah berseragam putih abu-abu. Banyak hal yang seringkali kita rasakan, kita tidak sadari itu terjadi. Rasanya baru kemarin kita melewati, rasanya baru kemarin kita melalui hal itu. Kita seolah-olah merasa bahwa anak-anak kita itu bertumbuh lebih cepat dibandingkan kita ketika kita berada di usianya. Apakah memang demikian, saudara?
Sebenarnya tidak. Bahwa anak-anak zaman sekarang dan kita yang hidup dulu, hidup masa kecil dahulu itu pertumbuhannya sama, waktunya sama. Ya, tetapi mungkin bahwa anak-anak kita hari ini pengetahuannya jauh lebih berkembang, jauh lebih pesat karena pengaruh teknologi. Ya. Sehingga kadangkala hal ini yang merasa bahwa pertumbuhan anak-anak kita itu begitu cepat. Pertumbuhan anak-anak kita itu begitu laju. Apalagi ketika pertumbuhan-pertumbuhan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Kita rindu bahwa anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang dengaran kepada orang tua. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang pintar berbohong. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang sulit diatur. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang pemberontak. Lalu mungkin satu ketika kita mendapati anak-anak kita sudah mulai merokok. Mungkin kita mendapati satu ketika kita mendapati anak-anak kita sedang menonton film yang seharusnya belum patut dia nonton, belum sesuai dengan usianya, ya. Kalau kita mendapati anak-anak kita yang enggan ke gereja, malas ke gereja karena lebih memilih untuk bermain game di rumah daripada ke gereja untuk beribadah. Walaupun sekarang kita sedang beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, kita mulai bertanya, siapa yang mempengaruhi anak-anak kita? Siapa yang mengajarinya demikian? Padahal kita merasa kita tidak pernah mengajar dia seperti itu. Lalu mulailah kita mempersalahkan lingkungan. Mulailah kita mempersalahkan keadaan. Mulailah kita mempersalahkan gurunya. Apa yang diajarkan gurunya di sekolah. Lalu mulailah kita mempersalahkan bagaimana guru-guru sekolah minggu membentuknya. Bagaimana para gembala membentuk anak-anak ini. Kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Saudara, ada banyak orang tua yang seperti ini. Dan lupa memeriksa diri kita. Apa yang sudah kita buat bagi anak-anak kita? Mungkin justru kita telah melewatkan secara tidak sadar masa-masa pendidikan anak-anak kita. Ya, kita melewati pendidikan dasar untuk kebenaran bagi mereka. Ya, mungkin kita merasa bahwa anak kita masih kecil, dia belum paham, dia belum mengerti, sehingga kita menunda nanti saja kalau dia sudah sekolah, nanti kalau dia sudah bisa membaca, sudah bisa paham, sudah bisa mengerti. Lalu kita melewatkan waktu itu tanpa menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan mereka, tanpa menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak dapat dipungkiri, ada banyak orang tua yang kebablasan, akhirnya tidak mengajarkan apa-apa kepada anaknya. Akhirnya memberikan pembiaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak kita ada banyak yang hidup di luar Tuhan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai peristiwa Imam Eli dan anak-anaknya juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Imam Eli tidak mengenal pribadi anak-anaknya. Bagaimana Imam Eli tidak tahu akan kelakuan anak-anaknya. Yang pada akhirnya bahwa anak-anaknya Hofni dan Finehas itu mencemari bait Allah dan juga mencemari jabatan imam. Hanya orang lain yang datang melaporkan kepada Imam Eli. Dan apa yang terjadi? Bahwa kedua anak Imam Eli mengalami murka Allah di dalam kehidupannya. Sehingga ia harus dihukum mati karena kesalahan fatal yang dia lakukan di dalam hidupnya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita tidak mau hal ini terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saya, mengingatkan bapak dan ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, hajarlah anakmu selama ada harapan.
selama ada waktu, selama ada kesempatan. Bukan menunggu sampai dia besar atau sampai mereka membuat keputusan mereka sendiri, sehingga kita kehilangan kendali atas kehidupan mereka. Ini adalah pernyataan yang keras dari firman Tuhan, mengingatkan orang tua supaya jangan sampai kita menjadi orang tua yang bodoh, yang terlalu memanjakan anak-anak kita. Bahkan kesalahannya pun, pelanggarannya pun kita anggap sebagai hal yang biasa, hal yang benar, karena kita merasa bahwa dia masih anak-anak, dia masih pantas, dia masih boleh melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita, ketika harapan itu masih ada, artinya ketika harapan untuk melihat anak-anak kita bertumbuh dengan baik, bertumbuh mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran, itu adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk terus mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, tentu saja kita kadangkala, mungkin seringkali selalu melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita mengabaikan pendidikan yang berdasar kepada kebenaran bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Sebelum tabiatnya merusak hidupnya, maka kita harus mengajar anak-anak kita di dalam kehidupan ini. Mari terus mengajar anak-anak kita dengan nilai-nilai kebenaran. Sebab kita adalah guru yang juga memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Bukan hanya mengajar anak kita menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang pandai, tetapi tentu saja kita mendidik dan mengajar anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Selamat menjalankan peran kita sebagai seorang guru di rumah. Terlebih di masa pandemi ini, saya percaya kita semua bekerja sama dengan guru di sekolah, tentu memberi atau mengambil peran aktif untuk mengajarkan anak-anak kita. Ingat, harus seimbang, bahkan seharusnya lebih besar pengajaran tentang kebenaran yang kita berikan kepada anak-anak kita. Amin atas firman Tuhan. Kiranya kita semakin didorong, dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita dan hidup berdasarkan kebenaran firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Mari kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini dan kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mempersembahkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa dalam anugerah, dalam kasih-Mu, kami tetap dapat menikmati dan menjalani hidup ini dengan baik. Terima kasih Tuhan bahwa dalam kehidupan kami bersama, ada banyak hal yang Tuhan sudah buat bagi kami, menuntun dan menopang kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam rutinitas kami sehari-hari, dan kami mengucap syukur bahwa perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap kami rasakan sampai pada saat ini. Kami mau terus berdoa dan berserah kepadamu bahwa berikanlah terus kami hikmat sebagai ibu, sebagai orang tua, menjadi pendidik yang terbaik buat anak-anak kami semua. Kami rindu bahwa anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Anak-anak kami hidup melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Dan biarlah kami sebagai orang tua terus berkomitmen untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, ini bukan tugas yang mudah, tetapi kami yakin bersama-sama dengan Tuhan ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kami, yang Tuhan mampukan bagi kami untuk kami boleh melakukan semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau berkatilah ibu-ibu yang ada dalam tugas dan tanggung jawab kami mendampingi suami kami masing-masing. Di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah Tuhan terus memberikan kami hikmat, kekuatan dan kesehatan. Engkau berkatilah keluarga kami masing-masing. Biarlah dalam pertolongan Tuhan, keluarga kami
tetap berdiri sebagai keluarga yang takut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan kami bersama. Engkau terus menolong para pengurus yang ada. Engkau terus menolong setiap anggota PKW agar kami terus boleh bersama-sama melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk Ibu Mira Palopo. Mohon jamahan Tuhan bagi saudara kami ini. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Imelda bahwa Tuhan sudah boleh berkati, melahirkan dengan selamat dan telah kembali ke rumah. Tuhan pulihkan secara sempurna kesehatannya dan Engkau akan berkati anak kekasih yang sudah boleh hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Biarlah selalu sehat, bertumbuh dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Teruslah memberkati pelayanan kami bersama dan Tuhan terus lingkupi kami dalam segala keadaan dan situasi yang terjadi di sekitar kami, secara khusus tentang pandemi virus corona ini, penyebaran virusnya semakin masif di wilayah Kutai Timur ini. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi ini, supaya kami tetap dijaga dan dilindungi dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau datang berdoa, kami datang berserah kepadamu, membawa kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami bawa beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai demikianlah renungan kita dan persekutuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.